Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Belajar Bersama Bunda. Belajar menyenangkan di mana saja. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang materi mendeskripsikan humas atau public relation. Kita akan mempelajari tentang definisi humas atau public relation. Melihat keberadaan humas pada suatu organisasi akan menunjukkan definisi humas. Untuk mendefinisikan humas tidak bisa dilakukan dari satu segi atau satu sisi saja, karena keberadaan humas pada suatu organisasi sifatnya berbeda-beda sesuai dengan bentuk dan besar kecilnya organisasi. Definisi humas dapat dilihat dari berbagai segi. Jika dipandang dari segi organisasi, humas merupakan suatu wadah. Artinya, humas merupakan suatu wadah yang dibentuk dengan sengaja oleh sekumpulan orang yang berusaha untuk membangun dan mempertahankan citra dan komunikasi yang baik dan bermanfaat antara organisasi dan masyarakat. Sedangkan jika dilihat dari segi kegiatannya, humas merupakan suatu usaha untuk membangun dan mempertahankan reputasi, citra, dan komunikasi yang baik dan bermanfaat antara organisasi dan masyarakat. Sehingga, secara umum, humas merupakan suatu aktivitas komunikasi dua arah dengan publik atau perusahaan atau organisasi yang bertujuan untuk menumbuhkan saling pengertian, saling percaya, dan saling membantu atau kerjasama. Publik di sini yang dimaksud ada dua jenis publik, baik publik internal, yaitu publik dari perusahaan atau organisasi itu sendiri, dan publik eksternal atau publik yang berasal dari luar instansi atau luar organisasi. Kemudian, humas, keberadaan humas dalam suatu organisasi bisa sebagai suatu bagian atau unit kerja. Ini artinya humas memang sengaja dibentuk dalam suatu bidang tertentu atau unit kerja tertentu sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau organisasi. Kemudian ada juga humas yang melekat pada setiap unit kerja. Artinya, humas tidak dibentuk secara khusus, tetapi masing-masing bidang ini dilengkapi dengan kegiatan humas. Sehingga dikatakan humas melekat pada setiap unit kerja. Kemudian, humas, keberadaan humas juga melekat pada kegiatan setiap personal pegawai dalam pekerjaan. Artinya, personal pegawai masing-masing memiliki kegiatan humas sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing dalam menyelesaikan setiap pekerjaannya. Sehingga kunci pemahaman tentang humas di sini yang harus digarisbawahi adalah humas dengan personal yang kompeten. Dalam hal ini humas dibentuk secara khusus sebagai unit kerja pada suatu organisasi atau perusahaan. Itu keberadaan humas secara umum. Sedangkan dalam keseharian, dalam kenyataan, dalam praktek, sering muncul kerancuan pada definisi humas dan periklanan. Marilah kita kenali perbedaan humas dan periklanan.
Secara umum, istilah periklanan dapat diartikan sebagai usaha penciptaan dan penyebaran pesan-pesan penjualan yang persuasif mungkin kepada calon pembeli yang paling tepat atas suatu produk berupa barang atau jasa tertentu dengan biaya yang murah. Dalam hal ini, periklanan berarti promosi atau mempromosikan suatu barang atau jasa kepada calon pembeli. Kemudian, jika dilihat dari segi tujuannya, tujuan periklanan adalah penjualan melalui persuasi. Persuasi adalah kegiatan atau cara mempengaruhi orang lain, dalam hal ini calon pembeli, namun mereka calon pembeli tidak merasa dipengaruhi. Karena hal-hal yang diterima oleh pembeli merupakan penjelasan-penjelasan yang sifatnya logis atas suatu barang dan sesuai dengan kebutuhan calon pembeli, sehingga pembeli tidak merasa dipengaruhi. Ini yang dinamakan dengan persuasi atau persuasif. Periklanan hanya terbatas pada bidang atau fungsi pemasaran saja. Jadi di sini periklanan tidak mencakup informasi-informasi yang lain. Jadi hanya terbatas pada fungsi pemasaran, pada fungsi promosi saja, pada fungsi mencari profit saja. Itu bila periklanan. Kemudian humas, ini perbedaan yang sangat mencolok antara humas dengan periklanan. Sedangkan tujuan humas adalah penyajian berbagai informasi dan pendidikan atau penyuluhan untuk menciptakan saling pemahaman. Saling pemahaman di sini artinya antara pemberi informasi dengan penerima informasi, atau dalam bahasa komunikasi antara komunikator dengan komunikan. Kemudian perbedaannya lagi, humas menyangkut seluruh informasi yang berlangsung dalam suatu organisasi. Jadi secara keseluruhan informasi ada pada humas. Baik itu tentang maju mundurnya organisasi, kemudian tentang produk-produk yang dihasilkan, kemudian dalam sistem informasi manajemen, dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh perusahaan, dan sebagainya. Kita lanjutkan dengan pengertian humas atau public relation menurut beberapa ahli. Di sini yang pertama menurut Edward L. Bernays. Edward L. Bernays berpendapat bahwa humas atau hubungan masyarakat atau public relation atau yang biasa disingkat dengan PR memiliki 3 pengertian, yaitu yang pertama, memberi penerangan kepada masyarakat. Jadi di sini humas itu memiliki peran untuk memberikan penerangan kepada masyarakat. Yang kedua, pembujukan langsung terhadap masyarakat guna mengubah sikap dan tindakan. Tentunya ini sikap dan tindakan yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik atau menuju sikap dan tindakan yang positif. Yang ketiga adalah usaha-usaha mengintegrasikan sikap dan tindakan dari permasalahan dengan masyarakat dan dari masyarakat terhadap permasalahannya. Artinya, di sini mengintegrasikan, menghubungkan sikap dan tindakan dari permasalahan, baik itu permasalahan yang berasal dari masyarakat maupun permasalahan yang berasal dari pemerintah atau perusahaan. Kemudian menurut Scott M. Gottlieb dan Alan H. Center berpendapat bahwa humas merupakan fungsi manajemen yang menilai sikap publik
mengidentifikasi kebijakan dan tata cara seseorang atau organisasi suatu program kegiatan untuk memperoleh pengertian, pemahaman, dan dukungan dari publiknya. Ini sesuai dengan fungsi dan tujuan komunikasi. Ya. Jadi di sini ada kegiatan atau fungsi manajemen yang menilai sikap publik. Menilai artinya dilihat publik itu responnya seperti apa terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Kemudian sikap-sikap publik yang lain, mengidentifikasi kebijakan yang diberlakukan, misalnya berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan sebagainya, serta tata cara seseorang atau organisasi suatu program kegiatan untuk memperoleh pengertian, pemahaman, dan dukungan dari publiknya. Ini hal yang diharapkan adalah feedback atau umpan balik yang bersifat positif dari masyarakat atau publik. Kemudian yang ketiga, menurut The Public Relations Society of America, berpendapat bahwa humas membantu suatu organisasi. Jadi, usaha organisasi dan publiknya untuk saling beradaptasi secara menguntungkan, saling menguntungkan antara organisasi dengan publik. Humas adalah usaha organisasi untuk memperoleh kerjasama dari kelompok orang lain. Dan juga humas membantu organisasi berinteraksi secara efektif dan berkomunikasi dengan publik utama. Dan yang keempat, menurut Dr. Rex Harlow berpendapat bahwa public relation merupakan komunikasi dua arah antara organisasi dan publiknya secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerjasama serta pemenuhan kepentingan bersama. Jadi di sini juga ada kegiatan yang saling menguntungkan. Jadi kesimpulannya, dari beberapa pendapat ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa humas adalah usaha untuk mempengaruhi masyarakat melalui komunikasi secara timbal balik dalam rangka memperoleh kerjasama dalam upaya pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Perlu diingat di sini yang dimaksud dengan masyarakat itu bisa masyarakat internal dan juga bisa masyarakat eksternal. Masyarakat internal yaitu masyarakat dalam organisasi itu sendiri, dan masyarakat eksternal adalah masyarakat yang berasal dari luar organisasi. Kita lanjutkan dengan ruang lingkup pekerjaan public relation. Yang pertama adalah memposisikan perusahaan sebagai leader atau expert. Nah, ini tujuan utamanya atau tugas utamanya. Pekerjaan utama public relation atau pekerjaan utama dari bidang humas. Pekerjaan yang kedua, membangun kepercayaan konsumen atau confidence and trust. Jadi di sini tugasnya atau pekerjaannya adalah membangun kepercayaan konsumen terhadap perusahaan atau organisasi, baik itu tentang produk-produknya maupun tentang kredibilitas dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, memperkenalkan produk baru. Nah, ini pekerjaan public relation. Memperkenalkan produk baru dengan berbagai cara sehingga produk-produk baru itu bisa dikenali oleh masyarakat, kemudian akan diminati oleh masyarakat. Yang keempat, menghapus, meluncurkan kembali atau relaunch
produk-produk yang terdahulu. Jadi produk-produk yang terdahulu yang sudah tidak diproduk lagi atau sudah ada pembaruan atau sudah ada produk ulang. Nah, ini harus dihapuskan dari masyarakat. Kemudian meluncurkan kembali produk-produk terdahulu yang dianggap masih memiliki kepercayaan dari masyarakat atau masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Produk-produk lama sebenarnya produk terdahulu. Jadi produk-produk terdahulu itu ada dua hal yang harus diperhatikan. Ada produk yang harus dihapus dan ada produk yang diluncurkan kembali. Yang kelima, mengkomunikasikan keuntungan atau kelebihan produk lama. Jadi dari produk-produk lama yang di-relaunch atau di-launching kembali, ini dikomunikasikan keuntungan dan kelebihannya, sehingga calon konsumen atau konsumen lebih mempercayai terhadap produk-produk ini. Yang keenam, mempromosikan cara-cara pemakaian baru atas produk yang sudah dikenal. Nah, ini salah satu cara promosi. Salah satu cara promosi itu memasyarakatkan cara-cara pemakaian baru. Ini bisa dilakukan dengan banyak hal. Misalnya kita bisa mengadakan pameran, kita bisa mengadakan jemput bola, yaitu mendatangi konsumen, bisa door to door, bisa juga ditentukan pada beberapa titik tertentu. Dan yang paling tren sekarang sudah bisa menggunakan internet, diupload di YouTube tentang tutorial pemakaian produk dan sebagainya. Yang ketujuh, melibatkan atau menggerakkan masyarakat terhadap produk perusahaan. Nah, ini yang sudah dilaksanakan di akhir-akhir ini. Dari kegiatan melibatkan dan menggerakkan masyarakat ini diharapkan kepercayaan konsumen ini akan mengakar. Kenapa? Karena mereka tidak hanya akan menjadi konsumen. Kalau sudah dilibatkan, dia akan menjadi pelanggan terhadap produk perusahaan. Kemudian yang kedelapan, menjangkau secondary market. Jadi menjangkau pasar-pasar yang berikutnya. Jadi bukan lagi pasar-pasar utama, jadi pasar-pasar yang berikutnya, sasaran-sasaran penjualan berikutnya. Ini yang harus dicari, terobosan-terobosan untuk mendapatkan pasar berikutnya. Yang kesembilan, menekan pasar yang lemah. Jadi di mana produk ini tidak dikenali oleh konsumen, ini harus dilakukan terobosan-terobosan sehingga konsumen pada pasar yang lemah ini akan menguat. Karena konsumen akan lebih memahami tentang produk-produknya. Yang ke-10, memperluas berita sebelum beriklan. Jadi berita itu sebelum diiklankan sudah diperluas. Kalau sekarang bisa melalui jejaring sosial atau media sosial, melalui sponsor-sponsor dan sebagainya. Kemudian yang ke-11, membuat iklan lebih berbunyi. Artinya, iklan yang dibuat itu akan menjadi bahan pembicaraan bagi masyarakat. Misalnya dengan jargon-jargon yang spesial, kemudian dengan promo-promo atau sponsor-sponsor yang istimewa. Yang ke-12, menjelaskan produk story dengan lebih detail. Jadi menjelaskan ini produk ini asal muasalnya bagaimana, komposisinya apa saja, khasiatnya apa saja, kenapa harus pakai produk ini. Nah, ini yang namanya product story. Ya. Kemudian yang ke-13, memperoleh publisitas atas produk-produk yang tidak boleh diiklankan.
Jadi ada beberapa barang atau produk yang memang tidak boleh diiklankan. Kenapa? Mungkin produk-produk tersebut memiliki efek yang kurang baik jika digunakan secara umum atau oleh masyarakat secara umum. Yang harus diingat bahwa bila diiklankan itu maka sasaran dari iklan tersebut ada mulai anak-anak dari kecil, remaja, dewasa, tua, muda, laki-laki, perempuan. Nah, mungkin di antara produk-produk itu ada yang tidak bisa atau tidak boleh dikenakan oleh masyarakat secara general. Karena itu produk-produk yang tidak boleh diiklankan ini harus dipublisitaskan secara tersendiri, bisa melalui kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, bisa melalui sasaran-sasaran itu dibedakan dulu, diorganisir, nah baru dilakukan publisitas atas produk-produk yang tidak boleh diiklankan. Nah, jangan lupa like dan subscribe, bunyikan lonceng. Dan jika Anda menganggap materi ini perlu atau penting, silahkan di-share, dibagi agar lebih bermanfaat lagi. Dan kita akan bertemu pada materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.